Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazif Fauzi Akbar dari kelas RMIK 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPO atau Standar Procedure Operation. Pengertian dari prosedur itu sendiri yaitu gambaran umum untuk karyawan tentang cara kerja yang dilakukan yang dapat dipakai sebagai pegangan bila terjadi perubahan staf dan dapat digunakan untuk menilai efektivitas suatu sistem atau suatu urutan kegiatan yang ditetapkan untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap kegiatan yang terjadi berulang-ulang. Kemudian di sini saya membuat contoh SPO di dalam penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit. Saya kasih judul prosedur penerimaan pasien rawat inap. Kemudian ada nomor dokumen dengan nomor SOP RM 002, nomor revisi 002 halaman 1 sampai dengan 2, prosedur tetap, tanggal terbit 1 November 1999 ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Poltekkes Tasikmalaya. Pengertiannya, penerimaan pasien adalah melakukan kegiatan pada tempat pendaftaran pasien rawat inap yang mempunyai fungsi untuk melayani pendaftaran kepada seluruh pasien rawat inap yang akan mendapatkan pelayanan medis dan tinggal di ruangan, menempati tempat tidur, mendapatkan pemeriksaan, serta perawatan yang diberikan oleh petugas yang ada di rumah sakit. Kemudian ada tujuannya, yaitu yang pertama dijadikan pedoman kerja dalam hal pendaftaran pasien rawat inap, kemudian mengetahui jumlah pasien secara tepat dan sebagai cross check, kemudian sebagai bahan untuk membuat laporan yang benar dan up to date. Kemudian ada kebijakan, unit rekam medis menyediakan SOP atau SPO tempat penerimaan pasien rawat inap di rumah sakit Poltekkes. Kemudian prosedurnya, yang pertama pasien datang di bagian admisi dan diterima oleh petugas admisi. Kemudian yang kedua, petugas menyerahkan surat pengantar rawat inap yang berasal dari poliklinik, UGD maupun rujukan dari dokter swasta. Kemudian petugas mengisi berkas rekam medis dengan melakukan wawancara kepada pasien mengenai tempat atau fasilitas dan jaminan kesehatan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, petugas mengecek atau mencarikan tempat atau fasilitas yang diinginkan. Kemudian yang kelima, petugas menanyakan apakah pasien meminta fasilitas atau perawatan yang lain. Jika pasien atau keluarga pasien meminta fasilitas atau perawatan yang lain sesuai permintaan pasien tersebut, maka pasien diminta untuk mengisi form persetujuan. Kemudian jika pasien tidak meminta fasilitas yang lain, maka petugas pendaftaran mendaftar berdasarkan identifikasi data sosial pasien. Kemudian petugas menanyakan apakah pasien setuju dengan fasilitas yang sesuai dengan permintaan pasien. Jika setuju, maka pasien mengisi formulir persetujuan. Jika tidak setuju, maka petugas menanyakan apakah pasien memilih tempat yang lain selama tempat yang diinginkan belum ada. Jika setuju, maka petugas mengisi formulir persetujuan sesuai tempat yang diinginkan pasien. Jika tidak setuju, maka petugas merujuk pasien ke rumah sakit lain sesuai permintaan pasien. Kemudian petugas mendaftarkan pasien berdasarkan identifikasi data sosial pasien. Kemudian yang ketujuh, petugas memberitahukan kepada pihak ruangan rawat inap akan ada pasien baru. Petugas memberikan informasi pada pasien bahwa tempat sudah disiapkan. Petugas mengantarkan pasien untuk diantar ke ruangan rawat inap. Kemudian yang kedelapan, petugas medis di unit pelayanan rawat inap memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien dan bertanya apakah pasien perlu pemeriksaan penunjang yang lain atau tidak. Jika perlu pemeriksaan penunjang, maka petugas memberikan formulir ke unit pemeriksaan yang dituju. Jika tidak, maka pasien tetap mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap. Kemudian yang kesembilan, petugas rawat inap menanyakan kepada dokter apakah pasien sudah diperbolehkan untuk pulang. Jika diperbolehkan untuk pulang, maka petugas menginformasikan kepada pihak pendaftaran ada pasien yang keluar atau discharge.
Petugas mempersilahkan pasien untuk menyelesaikan administrasi pembayaran di bagian kasir. Jika tidak diperbolehkan untuk pulang, maka pasien tetap mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap. Kemudian terakhir, jika prosedur di atas tidak diindahkan oleh petugas rawat inap, maka petugas yang bersangkutan mendapat sanksi oleh pihak manajemen maupun direktur rumah sakit. Unit terkait, yaitu prosedur ini berlaku di tempat penerimaan pasien rawat inap atau kamar terima rawat inap dan unit gawat darurat. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.